Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Maulida dari tingkat 2 Reguler 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang vasektomi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih vasektomi itu. Vasektomi adalah tindakan memotong dan menutup saluran sel mani vas deferens dan menyulurkan sel mani sperma keluar dari produksi di testis. Vasektomi dalam ilmu bedah ialah dua kata yang terbentuk dari vas dan ektomi. Vas atau vasa deferentia yaitu saluran benih yang menyalurkan sel benih jantan untuk keluar dari buah zakar yaitu testis. Sedangkan ektomi atau ektomia yaitu sebagian. Jadi vasektomi ialah pemotongan sebagian 0,5 cm sampai 1 cm. Jadi itu dia pengertian dari vasektomi. Gimana sih cara kerjanya? Cara kerja dari vasektomi ialah saluran vas deferens yang berfungsi mengangkut sperma dipotong dan diikat sehingga aliran sperma terhambat tanpa mempengaruhi jumlah cairan semen. Kemudian setelah itu apa sih tujuan dari vasektomi tersebut? Vasektomi tersebut adalah mencegah pertemuan sperma dan sel telur di saluran telur yang dapat berupa senggama terputus atau coitus interruptus. Itu dia tujuan dari vasektomi. Nah, apa aja sih keuntungan dari vasektomi? Yang pertama itu aman, morbiditas rendah dan hampir tidak ada mortalitas. Yang kedua itu sederhana. Yang ketiga, cepat, hanya memerlukan anestesi lokal saja. Dan yang terakhir, biayanya rendah. Tetapi selain ada keuntungan, ternyata vasektomi juga ada kerugiannya. Apa saja sih kerugian dari vasektomi? Yang pertama yaitu diperlukan suatu tindakan operatif dan kadang juga menyebabkan suatu komplikasi seperti perdarahan dan infeksi. Indikasi dari vasektomi ialah bahwa pasangan suami istri tidak ingin lagi mengkehendaki kehamilan lagi dan suami pun bersedia bahwa kontrasepsi ini akan dilakukan pada dirinya. Ternyata pada vasektomi memiliki efek samping psikologis. Yang pertama, rasa takut pada trauma tubuh, rasa takut pada trauma seks, rasa takut pada trauma moral, rasa takut pada trauma keluarga, rasa takut pada trauma golongan dan kelompok. Nah, ada juga teknik pada saat vasektomi. Ada jenis-jenis teknik vasektomi. Yang pertama itu ada ligation, yaitu pengikatan pada tiap ujung vas deferens secara langsung. Yang kedua itu coagulation atau pembekuan saluran vas dengan menggunakan jarum elektroda. Dan yang terakhir yaitu tattoo clips atau untuk menghalangi saluran sperma. Nah, ternyata ada juga loh vasektomi tanpa pisau kontrasepsi pria yaitu VTP. VTP adalah tindakan pemotongan dan pengikatan vas deferens atau saluran sperma kiri dan kanan sehingga pada saat ejakulasi cairan mani tidak lagi mengandung sperma, jadi tidak akan terjadinya kehamilan. VTP ini dikenalkan di Indonesia pada tahun 1990 dan diterima baik oleh para pria karena menurunkan derajat kengerian para pria untuk melakukan pembedahan vasektomi. Apa sih keuntungan dari VTP atau vasektomi tanpa pisau ini? Yang pertama, tidak adanya pembekakan pada anestesi dan mengurangi kerusakan jaringan. Vasektomi tanpa pisau ini lebih cepat. Jika vasektomi konvensional memerlukan waktu 1 jam, vasektomi tanpa pisau ini hanya memerlukan waktu 10-15 menit. Nah, apa aja sih persyaratan klien untuk melakukan vasektomi? Yang pertama itu sukarela, yaitu pasien sudah mengerti apa itu vasektomi dan apa yang akan dilakukan dan sudah menandatangani informed consent. Yang kedua, bahagia. Kedua pasangan ini telah memiliki anak minimal 2 orang dan umur yang anak paling kecil yaitu minimal 2 tahun. Yang terakhir itu ialah sehat. Jadi pasien harus sehat dan memenuhi persyaratan untuk melakukan vasektomi ini. Itulah tadi pembelajaran tentang vasektomi. Semoga berguna untuk Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.